Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Aziz dari kelas TI 19B dengan NIM 071 akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah internet yang ada di dunia dan yang ada di Indonesia. Sebelum itu, pastinya teman-teman udah banyak ya yang tahu apa itu internet. Apalagi di kala pandemi seperti ini kan membuat kita untuk melakukan aktivitas di rumah saja. Jadi internet sendiri yaitu jaringan komunikasi yang menghubungkan suatu media elektronik dengan media elektronik yang lainnya. Standar yang digunakan internet secara global adalah TCP/IP. TCP/IP sendiri merupakan protokol yang paling banyak digunakan oleh pengguna yang ada di dunia. Lalu bagaimana sejarah internet di dunia dan apa saja yang terjadi di masa lalu? Mari kita simak. Oke, kita masuk ke pembahasan. Pertama, tanggal 4 Oktober 1957, Rusia memperkenalkan satelit buatan mereka yang diberi nama Sputnik. Satelit tersebut diluncurkan di daerah Kosmodrom, Kazakhstan. Atas peluncuran tersebut, Rusia berhasil menggegerkan dunia barat karena saat itu Perang Dingin sedang berlangsung. Tahun 1958, Amerika juga gak mau kalah. Dewan Pertahanan Amerika Serikat membentuk proyek bernama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Fungsi utama dari proyek ini yaitu mengembangkan teknologi pada bidang militer. Tahun 1960, Paul Baran mengembangkan konsep switching paket. Tahun 1962, Pak JCR Licklider menulis sebuah visi mengenai komputer-komputer yang saling terhubung secara global. Pada tahun ini juga, RAND Corporation memulai riset terhadap ide tersebut. Tahun 1969, Universitas California melakukan percobaan pengiriman dua buah kode dari dua komputer yang berbeda. Komputer satu mengirimkan kode log dan komputer 2 mengirimkan kode in. Itulah yang menjadi sejarah kata login. Tahun 1972, sebuah kelompok kerja yang disebut dengan International Network Working Group atau INWG membuat standar-standar untuk jaringan komputer, termasuk diantaranya adalah internet. Akibatnya, semakin banyak pula layanan yang ingin mendaftarkan diri kepada ARPANET. Contohnya yaitu Dialog, The New York Times, Databank, Lexis, SDC Orbit, dan lain-lain. Tahun 1978, protokol TCP dipecah menjadi dua bagian, yaitu TCP dan IP. Tahun 1980, komputer mulai mewabah. Pada tahun ini, ARPANET memiliki anggota sebanyak 213 host yang terhubung. Pada tahun ini juga dikenalkan layanan bernama email dan file transfer protokol. Tahun 1983, sistem DNS diperkenalkan. DNS dibuat untuk memudahkan pengguna internet untuk mengenal dan mengingat alamat situs yang dikunjunginya. Tahun 1984, Departemen Pertahanan Amerika Serikat awalnya hanya menghubungkan jaringan ARPANET tersebut di 4 tempat saja. Tempat-tempat tersebut adalah Stanford University, University of California, University of Santa Barbara, dan University of Utah. Ternyata setelah berjalan sekian waktu, jaringan tersebut terkenal dan hampir semua universitas juga ingin mencoba teknologi tersebut. Pihak ARPA pun kewalahan melayani permintaan mereka, dan pada tahun tersebut Departemen Pertahanan membagi proyek ARPANET menjadi dua. Satu, jaringan MILNET untuk kepentingan militer, dan kedua, jaringan ARPANET untuk kepentingan riset pendidikan. Tahun 1990, sistem HTML atau Hypertext Markup Language diperkenalkan oleh tim Berners-Lee. Tahun 1993, website-website mulai bermunculan. Pada tahun ini juga dikembangkan sebuah browser yang bernama Mosaic Web Browser. Tahun 1994, Jerry Yang dan juga David Filo yang merupakan dua mahasiswa teknik elektro di Universitas Stanford mulai mendirikan dan mengembangkan layanan Yahoo. Tahun 1995, situs e-commerce seperti Craigslist, eBay, dan Amazon mulai bermunculan. Selain itu, layanan virtual dan juga situs dating online mulai muncul. Tahun 1998, muncul mesin pencari yang sangat terkenal di sejarah internet, yaitu Google. Sejak tahun tersebut, Google sendiri sudah mengubah bagaimana pandangan seseorang mengenai bagaimana cara berinteraksi dengan internet. Pada tahun 2000, terjadi serangan DOS dalam skala besar. Buat yang belum tahu DOS itu seperti apa, yaitu serangan yang kayak seolah-olah membanjiri lalu lintas jaringan yang menuju ke server sananya. Jadi, akibatnya server dari penyedia layanan menjadi down dan tidak bisa diakses. Hal inilah yang menjadi sorotan pertama adanya bahaya di internet. Lalu pada tahun 2003, website-website mulai bermunculan. Misalnya Skype, MySpace, dan WordPress. Pada tahun 2004, Facebook dan Firefox dimunculkan. Dan pada tahun 2005,
Muncullah YouTube dan Reddit yang hingga saat ini masih berdiri kokoh. Itu tadi adalah penjelasan dari sejarah internet yang ada di dunia. Sekarang kita membahas sejarah internet di negara kita sendiri. Pada tahun 1980, jaringan komputer pertama kali masuk ke Indonesia ke 5 universitas, yaitu UI, UT, UGM, ITB, dan ITS. Namun sayangnya jaringan ini tidak berkembang karena kurang baiknya infrastruktur. Tahun 1986, komunitas radio amatir mulai populer. Mereka tidak hanya memakai jaringan telekomunikasi, tetapi juga mengembangkan jaringan tersendiri untuk membuat radio panggil. Tahun 1990, komunikasi antara Indonesia dan Kanada dilakukan melalui gelombang radio. Saat itu yang melakukannya adalah Ono W. Purbo yang saat itu di Kanada dengan rekan-rekan amatirnya di Indonesia. Alat yang digunakan berupa PC Apple II dan walkie-talkie dengan band panjang 2 meter. Pada tahun 1984, muncullah sebuah ISP pertama di Indonesia yaitu Indonet dan mulai beroperasi pada tahun tersebut. Kemudian pada tahun 2000, mailing list mulai berkembang untuk kepentingan pendidikan. Salah satunya adalah jaringan informasi sekolah. Lalu pada tahun 2004 menjadi era perkembangan blog dan sosial media di Indonesia. Sejarah dari internet yang selama ini kita gunakan teman-teman. Internet pada saat ini sudah berkembang di segala bidang di seluruh dunia. Contohnya di bidang komunikasi sudah ada WhatsApp dan Facebook. Selain menghemat waktu, kita juga tidak perlu susah-susah mendatangi tempat tersebut. Kemudian ada bidang pendidikan. Contohnya yaitu Siakat Unesa, UTBK, dan YouTube. Lalu ada bidang bisnis seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Lalu yang terakhir bidang hiburan, sudah banyak game-game online bermunculan seperti Dota 2 dan Counter-Strike. Cukup sekian penjelasan dari saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.